Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk bagaimana tips dan trik menjawab soal TOEFL Structure untuk kali ini, khususnya pada soal-soal 15 pertama, yaitu soal dari nomor 1 sampai dengan soal nomor 15, di mana biasanya dalam soal ini cukup panjang pertanyaannya dan terdiri dari beberapa klausa. Nah, untuk itu ada 3 tips dari saya untuk kita perhatikan. Pertama, kalau kita menjawab soal TOEFL yang di bagian ini, maka perlu pertama pastikan bahwa kalimatnya sudah memiliki susunan subjek dan predikat. Tip pertama ini juga bisa diterapkan pada soal-soal TOEFL written expression ya. Yang kedua, misalnya sudah ada subjek dan predikat, maka perlu kita pastikan bahwa mereka agree. Misalnya subjeknya singular atau mufrad atau satu tunggal, maka verbnya juga perlu tunggal atau singular. Begitu pula sebaliknya. Kalau subjeknya plural atau jamak, maka nanti perlu menghadirkan verba yang jamak. Nah, nanti juga akan ada soal yang terdiri dari konektor. Kalau ketemu dengan konektor atau klausa, maka setelah konektor itu perlu ada susunan subjek predikat. Kalau dihilangkan, nanti akan menjadi misalnya reduce clause menjadi verb ing atau verb 3. Ya, artinya bisa aktif kalau verb ing dan pasif jika verb 3 ya. Nanti bisa kita perhatikan apakah perlu konektor atau tidak perlu konektor. Cirinya biasanya ada koma. Kalau ada 2 koma, nanti namanya adalah keterangan tambahan pada subjek, yaitu positif. Nah, sebagaimana saya jelaskan bahwa kita perlu stick ya, perlu melihat bahwa kalimatnya apakah sudah punya subjek predikat, apakah sudah agree, apakah dia terdiri dari susunan klausa yang menghadirkan konektor. Kalau ya, maka perlu ada susunan subjek predikat, jadi konektor, subjek predikat, koma, subjek predikat. Jika di depan atau konektor di belakang, maka subjek predikat, konektor, subjek predikat. Kita akan lihat dulu untuk contoh soal pertama. Nah, di sini kita memiliki contoh soal nomor 1, misalnya yang kosong di depan, a variety of flowers in the show, from simple carnation to the most exquisite roses. Nah, di sini ada kalimat dan di sini ada komanya ya. From simple ini sampai roses itu adalah keterangannya karena dia tidak terdiri dari konektor, bukan which, bukan that, bukan who. Sehingga di sini kita perlu menghadirkan susunan ini, apakah sudah ada subjek predikat atau belum. Kita lihat di sini ada variety of flowers in the show. Variety is noun, of itu preposisi, ini juga tidak ada susunan subjek dan predikat. Sehingga nomor 1 ini perlu menghadirkan subjek dan predikat. Oleh karena itu, pilihan A, B, C, D, kita lihat dulu mana yang terdiri dari subjek predikat. A white, tentu ini hanya artikel white-nya jadi noun, jadi dia hanya kata benda saja, noun phrase atau frase kata benda, sehingga bukan subjek predikat. Jadi ini tidak perlu kita pilih. There was a white. Nah, there, kemudian subjek, was, kemudian predikat. Ini mungkin ya. Kita lihat sekarang yang C, was there. Ada was-nya predikat, there-nya di belakang, bisa di keterangan, D many. Jadi yang paling salah A dan D, yang mungkin benar dari sini yang terdiri dari subjek predikat adalah hanya pilihan yang B saja. Oke, jadi seharusnya dia there was a wide variety of flowers in the show. Sehingga nomor 1 pilihannya adalah yang B. Baik, sekarang kita pindah ke soal nomor 2. The wages that both are worth from 1 to 20 points each. Nah, ini kita memiliki kata the wages. The di depan, dia masuk pada kata benda. Ada akhiran s di sini, sehingga dia kata benda dan di depan. Sehingga kemungkinan besar ini merupakan sebuah subjek di depan. That both are worth. Kita di sini juga memiliki kata are worth. Are-nya adalah predikat dari the wages. Kenapa are? Karena the wages-nya adalah jamak, plural. Maka dia tidak ada kata kerja bentuk ing atau bentuk 3 karena ini kalimat nominal sentence. Oke, sehingga
Yang kita perlu isi di sini adalah yang bukan terdiri dari subjek dan predikat. Karena kita sudah punya subjek, punya predikat, sehingga hanya butuh keterangan saja. Oke, kita lihat pilihan yang A. They are on. They, subjek, are, predikat. Maka dia bukan pilihan yang tepat. B. Are on a. Predikat, are. Nah, hanya boleh ada dua predikat kalau kalimatnya itu terdiri dari dua klausa ya, atau ada konektornya. Sehingga ini kata yang B tidak mungkin tepat. C. Are they on a? Ini sama kayak yang A, sehingga yang paling tepat di sini untuk nomor 2 adalah pilihan yang D. Ingat, kita sudah punya subjek, sudah punya predikat, dan tidak ada konektor untuk menghadirkan dua subjek ataupun dua predikat, sehingga di sini yang kosong ini hanya perlu kita isi dengan keterangan saja, on a. Nah, kita punya 3 soal yang lain. Untuk nomor 3 dan nomor 5, silakan nanti kalian coba kerjakan dan berikan penjelasan atau alasannya. Nanti kalian bisa drop di kolom komentar untuk kita diskusikan. Jika ada yang bermasalah atau yang belum dipahami, bisa kita diskusikan. Saya akan lanjut pada soal nomor 4. Blah 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 that Emily Dickinson wrote. 24 were given titles and 7 were published during her lifetime. Nah, ini ada koma ya. Perhatikan ada koma. Ada 24 were given. Ini ada that Emily. Baik, kita perlu perhatikan di sini karena ada 2 koma. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada komanya dan susun kalimatnya, susunannya adalah terdiri dari subjek dan predikat. Ini ada subjek ya, number, kemudian ada predikat. Ini juga ada konektor, kata penghubung juga ada subjek predikat. Ini boleh ya. Sehingga di sini kita perlu mengisi apa kira-kira? Kita lihat dulu. That Emily Dickinson wrote. Ini adalah ada kata penghubung ya. Ada that Emily atau demonstrative pronoun di sini. Kita tahu di sini ada kata nama orang. Dan dia juga ada kata wrote yang verba. Sehingga ini verb, subjek, dan verb sudah oke. Setelahnya ini ada koma. Oke. 24 were given. Ini juga merupakan susunan subjek predikat dua-duanya. Nah, oleh karena itu, maka kita hanya perlu menghadirkan di depan ini yang kira-kira akan membutuhkan susunan konektor. Ya, kalau dia konektor, kalau dia konektor, maka harusnya konektor, subjek, predikat. Konektor, subjek, predikat. Ini sudah ada konektornya, ya. Penghubung, ya. Atau di sini lebih tepatnya adalah demonstrative pronoun. That Emily Dickinson wrote. Nah, sehingga di sini yang perlu kita hadirkan adalah yang kira-kira bukan susunan subjek predikat, tetapi yang nanti bisa memberikan keterangan pada kalimat ini, yaitu kata yang nanti masuk pada susunan konektor subjek predikat. Kita lihat yang pertama, misalnya of the 1800 poems. Yang jelas salah harusnya yang B ya, there were. Ini karena akan double subjek predikat. Because the 1800 poems. Kalau because di sini ini bisa saja jadi ya, bisa saja masuk ke sini secara gramatikal karena 1800 puisi yang Emily Dickinson wrote. Karena itu adalah kausalitas. Ingat, kalau dia punya konektor, itu konektor ada banyak jenisnya. Bisa adverbial, ada kausalitas juga, ada dan lain-lain. Maka kalau kausalitas kayak gini, maka dia maknanya harus, ya causality, harus menunjukkan bahwa ada dampak dan efek atau yang dikenai kerjaan dan pengenaan kerjaannya. Because di sini adalah sebab, alasan, dan di sini kita tidak menemukan adanya alasan. Sehingga because di sini meskipun konektor, ada kata penghubungnya itu tidak tepat. The 1800 poems ini susunannya hanya subjek saja. Harusnya kalau ini, maka dia perlu menghilangkan konektor di sini. Nah, sehingga di sini kita perlu menghadirkan keterangan ya. That
Emily Dickinson Road yang ditulis oleh Emily, 24-nya itu sudah diberikan judul dan 7-nya sudah diterbitkan. Sehingga yang perlu hadir di sini adalah sekian dari, kira-kira begitu ya, sekian dari, beberapa dari, nah, of the 1,800 poems. Jadi yang tepat harusnya yang A. Dari 1.800 puisi yang Emily tulis, atau yang ditulis oleh Emily, 24-nya, ya, kira-kira begitu. Nah, mengapa yang because ini tidak tepat? Karena tadi dia tidak memiliki unsur causality di sini. There were-nya juga tidak tepat, karena akan double. Ini juga tidak tepat, karena kita sudah punya ini ya, punya subjek di sini. Dan dia kalau ada subjek lagi, ada that-nya di sini, maka dia perlu hadir lagi adalah verb-nya. Maka verb-nya harusnya 2. Baik, jadi nomor 4 itu yang tepat adalah pilihan yang A. Silakan nanti kalian bisa coba kerjakan pilihan 3 dan 5. Soal 3 dan 5. Bisa drop di kolom komentar untuk diskusi atau bertanya, ataupun respon di jawaban kalian. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.